Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Tema ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku sekalian, hanya orang yang angkuhlah yang tidak memerlukan Tuhan, tetapi bagi kita orang yang percaya, kita memerlukan Tuhan. Setiap orang percaya harus sadar bahwa tanpa Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satupun yang boleh kita banggakan dalam hidup ini selain daripada Dia yang berkuasa atas kita. Cobalah kita merenungkan sejenak. Kemampuan dan kekuatan kita tidak seberapa dengan kekuatan dunia ini. Kitalah manusia yang gampang rapuh, gampang sakit, gampang mengeluh. Kenapa? Karena kekuatan dunia ini lebih besar daripada kekuatan kita. Namun apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita akan menubuatkan kekuatan yang lebih besar. Itulah sebabnya firman Tuhan yang berkata, bersama dengan Allah, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku sekalian, pemazmur mengingatkan kita untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat ke-10 tadi dia berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Kenapa pemazmur mencari Tuhan? Karena ia sadar bahwa kemampuannya tidaklah seberapa. Seorang Raja Daud adalah ahli berperang. Ia memiliki pahlawan-pahlawan perang di dalam mengalahkan musuh. Namun ia sadar bahwa kekuatan itu yang ia miliki tidaklah seberapa bila Tuhan tidak menyertainya. Kalau kita lihat dari semua apa yang ditulis oleh Daud di dalam mazmurnya, selalu ia memerlukan Tuhan. Ia menghauskan Tuhan, ia mencari wajah Tuhan. Alasan yang penting kenapa pemazmur mencari Tuhan, bukan hanya sekedar ia menang dalam peperangan, tetapi lebih daripada itu ia berkata, supaya ia tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kegagalan manusia adalah disebabkan karena mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan perintah-perintah Tuhan dan melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Namun seorang pemazmur dia berkata, aku mencari Tuhan dengan alasan supaya ia tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Saudaraku sekalian, penting sekali kita setia dalam melakukan perintah Tuhan. Sekalipun itu banyak tantangan hidup ini, sekalipun banyak tawaran untuk menarik perhatian kita, untuk memberontak terhadap Allah. Namun bagi kita orang yang percaya, kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Jangan terpesona dengan dunia ini, karena dunia ini akan hilang lenyap dengan segala keinginannya. Namun orang yang melakukan kehendak Allah beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, para pendengar yang budiman, kita harus menyadari bahwa hari-hari yang akan kita lalui penuh tantangan dan rintangan. Namun dalam menjalani tantangan dan rintangan itu, ingat, tetap engkau berpegang teguh pada janji Tuhan. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, ingat bahwa janji Tuhan itu adalah murni. Ia membela apa yang ia janjikan. Tuhan tidak terikat dengan apapun dan siapapun, tetapi ia terikat pada apa yang ia firmankan. Itulah sebabnya kita berpegang teguh pada janji itu, apapun yang terjadi. Saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan? Pemazmur menasihatkan kita adalah, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita harus lekat hati kepada Tuhan, mencari wajahnya selalu, apapun kesulitan hidup ini. Kita tidak boleh melewati hari-hari tanpa persekutuan kita dengan Tuhan. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menuntun langkah kita untuk menghadapi hari-hari yang akan kita lalui. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah, pada ayat yang ke-11 dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, kita menyimpan janji Tuhan. Jangan pernah kita lupakan. Sebab bila kita ingat selalu janji-janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi persoalan hari esok. Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Dia pasti mendukung kita. Dia akan membela kita. Bahkan Dia akan memberkati setiap langkah kita. Saudaraku sekalian, bila kita melupakan janji Tuhan, maka sudah pasti kita akan menjadi khawatir. Kita akan menjadi lemah, gampang putus asa. Sebab kenapa? Karena hari-hari kita pasti ada dalam kehampaan, kekosongan jiwa.
kita tidak memiliki harapan hari esok. Namun apabila kita menyimpan janji Tuhan, sebaliknya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, apabila ada persoalan-persoalan yang sulit dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Allah bisa memperbaiki apa yang tidak mungkin bagimu. Persoalan keluargakah yang engkau sedang hadapi saat ini? Allah sanggup untuk memperbaikinya kembali. Jangan saudara menyerah, tetapi serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Bagaikan tanah liat di tangan seorang penjuna, Dia akan membentuk bejana-bejana yang indah seturut apa yang Ia mau. Apabila usaha dan pekerjaanmu, keluargamu sedang ada dalam keberantakan, ingat janji Tuhan. Allah bisa sanggup memperbaikinya kembali, menjadikan indah di hadapannya. Asalkan engkau percaya dan engkau serahkan segala sesuatu yang menjadi kesulitan dalam hidupmu di tangan Tuhan, Ia sanggup melakukannya. Jauh melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan doakan. Itulah kesanggupan Tuhan yang luar biasa yang boleh kita banggakan dalam hidup ini. Saudaraku, jangan menyerah, jangan putus asa. Harapkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.